Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di video pembelajaran informatika bersama saya, Ade Nugraha. Di video ini akan membahas tentang informatika. Mempelajari informatika. Apa tujuan kita mempelajari informatika? Tujuan kita mempelajari informatika yaitu memahami dasar ilmu pengetahuan di bidang informatika, seperti algoritma dan pemrograman. Memahami konsep algoritma dan struktur data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Kemudian mempelajari berbagai bahasa pemrograman, salah satunya yaitu bahasa C++. Nah, bahasa C++ ini bisa digunakan dalam berbagai hal. Contohnya seperti dalam pembuatan aplikasi desktop, kemudian aplikasi mobile, kemudian dalam pembuatan game. Nah, contoh dari pembuatan aplikasi desktop yang ada saat ini yaitu Adobe Photoshop. Sebagian besar dari Adobe Photoshop itu menggunakan bahasa C++. Kemudian seperti yang kita ketahui saat ini, yaitu Microsoft Office. Beberapa aplikasi dalam Microsoft Office itu juga menggunakan bahasa pemrograman C++. Kemudian dalam pembuatan aplikasi mobile, yang sering kita gunakan dalam keseharian kita, mengirim pesan, menelpon, yaitu WhatsApp. WhatsApp juga menggunakan bahasa C++ beberapa bagiannya. Kemudian ada TikTok. TikTok juga menggunakan bahasa C++ untuk beberapa komponen intinya. Kemudian ada Opera Mini. Nah, kemudian dalam pembuatan game, seperti yang kita ketahui, game perang-perangan yaitu Counter-Strike. Game Counter-Strike ini menggunakan bahasa pemrograman C++ sebagai bahasa utamanya. Kemudian ada GTA 5 juga menggunakan bahasa C++ beberapa bagiannya. Kemudian juga ada Dota 2. Kemudian selanjutnya, tujuan dari mempelajari informatika yaitu mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah, yang biasa disebut dengan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah dan mengambil keputusan menggunakan pemikiran yang mirip dengan cara komputer bekerja. Ini melibatkan pemikiran yang logis dan langkah-langkah yang terstruktur. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ingin berkunjung ke suatu tempat wisata yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Contohnya, seperti kita ingin berkunjung ke Pulau Kumala misalnya. Atau mungkin yang lebih mudah yang sering kita lakukan ketika kita ingin makan bersama keluarga, yaitu mencari rumah makan. Ketika kita direkomendasikan oleh teman kita di rumah makan Bakso Prada misalnya, dan kita belum mengetahui rumah Bakso Prada itu di mana. Nah, tentunya kita akan mencari informasinya terlebih dahulu, yaitu kita mencari melalui Google Maps, kita lihat ratingnya, kita lihat ulasannya dari pengunjung sebelumnya yang sudah pernah berkunjung ke rumah makan tersebut. Kemudian kita lihat menu-menunya, apakah cocok, apakah nyaman tempatnya, bagaimana rasanya dari ulasan-ulasan tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat rutenya. Melewati rute yang manakah lebih cepat, yang manakah tidak ada macet, lewat jalanan yang manakah jalanan tidak rusak misalnya. Kemudian yang terakhir mengambil keputusan. Apakah jadi untuk makan di tempat itu, di rumah makan tersebut, ataukah di tempat makan yang lain. Nah, itu mirip dengan cara berpikir komputasional. Jadi kita mencari informasinya terlebih dahulu, kemudian kita analisis. Seperti rute tadi, kita analisis yang mana lebih cepat, yang mana yang lebih bagus rutenya.
Kemudian kita mengambil keputusan. Nah, seperti itu berpikir komputasional. Selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentu sering kita lakukan dalam hal komunikasi, berkirim pesan, menelpon, membaca berita, itu menggunakan media sosial kita. Seperti yang kita ketahui yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan kita mencari berita di Google, misalnya mencari informasi. Sehingga memudahkan kita dalam berkomunikasi. Yang dulunya mungkin kita ingin berkomunikasi harus mengirim surat terlebih dahulu, yang sampainya pun lama. Kemudian kita menunggu balasan dari suratnya pun lama. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang, kita bisa dengan lebih mudah, kita bisa sambil rebahan, bisa mengirim pesan, bisa menelpon, bahkan sekarang bisa video call, melihat langsung wajah orangnya, sehingga memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam hal hiburan, kita bisa mengakses film, menonton video, mendengarkan musik dengan lebih mudah sekarang. Kemudian yang dulunya mungkin kita untuk mendengarkan musik harus membeli kaset terlebih dahulu, ingin menonton film kita harus ke tempat yang mengadakan film dulu. Namun sekarang dalam keadaan kita di rumah, sambil rebahan, sambil makan, kita bisa menonton dengan mudah. Nah, selanjutnya yaitu dalam hal jual beli. Yang dulunya mungkin ketika kita ingin belanja, kita harus ke tokonya terlebih dahulu. Ketika panas kita kepanasan, ketika hujan kita kehujanan, ketika macet kita kena macet. Nah, dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang ini, kita bisa dengan mudahnya belanja dari rumah. Bahkan dalam keadaan kita rebahan, kita sedang makan, kita bisa memesan, kita bisa belanja dari rumah tanpa harus kepanasan tadi, tanpa harus kehujanan kita. Nah, kemudian dalam hal berjualan, yang dulunya mungkin kita harus menyewa toko yang lebih besar, tapi sekarang tanpa tempat pun sudah bisa, tanpa harus menyewa tempat yang mahal, besar gitu. Bahkan tanpa toko pun sekarang bisa berjualan secara online. Sehingga lebih memudahkan kita ketika kita memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang ini. Tentang informatika, apa itu informatika? Nah, informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari cara penggunaan komputer untuk memproses dan menganalisis data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Kurikulum informatika terdiri atas 8 elemen, yaitu ada berpikir komputasional yang disingkat dengan BK, kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat dengan TIK, kemudian ada sistem komputer yang disingkat dengan SK, kemudian ada jaringan komputer dan internet yang disingkat dengan JKI, kemudian ada analisis data yang disingkat dengan AD, kemudian ada algoritma dan pemrograman yang disingkat dengan AP, kemudian ada dampak sosial informatika yang disingkat dengan DSI, kemudian ada praktik lintas bidang yang disingkat dengan PLB. Selanjutnya yaitu ada flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah representasi visual dari alur logis pada suatu program. Atau agar mudah dipahami, flowchart ini adalah alat bantu untuk menggambarkan suatu proses ketika kita ingin membuat program atau rancangan sebelum kita buat program aslinya. Nah, kemudian kegunaan dari flowchart ini apa? Yaitu membantu kita untuk menggambarkan urutan langkah-langkah atau proses ketika kita ingin membuat program. Kemudian selanjutnya ada membantu dalam menganalisis dan memecahkan masalah. Kemudian mempermudah dalam hal komunikasi. Nah, jadi flowchart ini digunakan
untuk menggambarkan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ketika sudah digambarkan langkah-langkah atau proses pada program yang ingin kita buat, nah kemudian kita bisa menganalisis melalui gambar tersebut. Melalui flowchart kita analisis, kemudian kita melihat apakah masih ada masalah pada program yang ingin kita buat ini. Nah, melalui flowchart kita bisa memperbaikinya terlebih dahulu sebelum kita buat programnya. Kemudian memudahkan dalam hal komunikasi ini, ketika kita ingin bekerja tim, ketika kita ingin bekerja sama, itu lebih mudah menggunakan flowchart, sehingga ketika kita ingin bekerja sama itu anggota tim kita juga dengan mudah memahami program apa yang ingin kita buat, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah simbol-simbol dari flowchart. Nah, begitu banyaknya simbol-simbol dari flowchart ini, tetapi hanya beberapa yang sering digunakan untuk pembuatan flowchart, yaitu ada terminator. Terminator ini simbol yang untuk menyatakan untuk menyatakan awal atau akhir pada suatu program. Kemudian ada simbol proses, seperti namanya. Simbol proses ini digunakan untuk menyatakan suatu proses yang komputer lakukan. Kemudian ada decision. Simbol decision ini digunakan untuk menunjukkan kondisi tertentu yang akan menyatakan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Kemudian ada simbol input atau output yang digunakan untuk menyatakan proses input atau output. Kemudian selanjutnya yaitu contoh dari flowchart. Ini contoh dari flowchart ketika ingin membuat login pada aplikasi atau website. Jadi yang pertama yaitu memasukkan email dan password. Kemudian dicek, pada kondisi ini dicek apakah email sudah terdaftar. Jika tidak, maka tampilkan pesan belum terdaftar. Tetapi jika sudah terdaftar, maka lanjutkan ke proses ini, yaitu dicek lagi apakah email dan password sudah sesuai. Jika tidak, maka tampilkan pesan email atau password salah. Nah, kemudian jika benar sudah sesuai, maka tampilkan Anda berhasil masuk. Dan kemudian selesai proses dari program ini. Selanjutnya contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin memesan tiket bioskop secara online. Yaitu yang pertama mencari informasi film yang ingin ditonton terlebih dahulu. Kemudian kita lihat judulnya, kita baca sinopsisnya, apakah menarik. Kemudian jika tidak, maka kembali mencari informasi lagi. Mencari judulnya lagi. Kemudian jika sudah menarik, maka jawabannya adalah ya, maka masuk ke proses pemesanan tiket. Kemudian setelah memesan tiket, lanjut pergi ke bioskop. Kemudian programnya selesai. Nah, jadi flowchart ini adalah menggambarkan sebelum program yang asli dibuat. Rancangannya terlebih dahulu. Kemudian ada pseudocode. Apa itu pseudocode? Pseudocode ini adalah cara menulis algoritma menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi pseudocode ini lebih mirip dengan bahasa manusia. Nah, jadi untuk menulis pseudocode ini, yang terlebih dahulu kita tulis judul dari algoritma yang akan ditulis. Kemudian yang selanjutnya kita deklarasikan, memberi keterangan seperti variabel atau konstanta yang digunakan untuk menulis algoritma. Kemudian deskripsi, kita jelaskan tujuan atau konteks dari algoritma yang akan kita jalankan. Nah, ini dia contoh pseudocode. Nah, sedangkan ini contoh dari bahasa pemrograman C++. Nah, bahasa pemrograman ini begitu banyak sintak-sintak di sini yang secara spesifik. Sedangkan pada pseudocode ini terlihat lebih mudah dipahami. Karena pseudocode ini lebih mirip dengan bahasa manusia. Jadi kita tulis judulnya terlebih dahulu, algoritma luas persegi panjang, menghitung luas persegi panjang. Ini judulnya, kemudian kita deklarasikan nih. Kita buat variabel panjang dengan tipe data real, kemudian lebarnya juga tipe datanya real, kemudian luasnya juga tipe datanya real. Kemudian kita jelaskan, ini deskripsinya.
dengan perintah read. Read ini untuk memerintahkan pengguna melakukan input. Input kan panjangnya berapa gitu maksudnya. Input kan panjangnya berapa, kemudian lebarnya juga. Input kan lebarnya berapa. Kemudian ditampung ke dalam variabel luas. Luas ini variabelnya menampung panjang kali lebar. Kemudian ada perintah write ini digunakan untuk menampilkan output. Dia memanggil variabel luas yang berisi panjang kali lebar untuk menampilkan hasil dari panjang kali lebar ini. Nah, jadi seperti itu pseudocode. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk mempelajari informatika di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan literasi digital dan memperluas akses pendidikan informatika. Baiklah, saya tutup video pembelajaran hari ini menggunakan pantun. Beruang kutub berwarna putih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.